Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini aku akan membuat video tentang tutorial keuangan Agustus 2022. Aku mau cerita dikit, ini pemula banget loh buat aku. Sebelumnya aku nggak pernah mencatat tentang keuangan bulanan. Akhirnya jadi boros dan pengeluaran tidak teratur. Setelah aku mengikuti Kulwap dan sharing-sharing tentang financial planning, akhirnya aku terpikir untuk membuat budgeting bulanan juga. Tujuannya agar pemasukan dan pengeluaran lebih teratur dan tidak boros juga. Gimana nih teman-teman, ada yang sepengalaman juga nggak sama aku? Nah, ini budgeting bulanan ala aku setelah mengikuti Kulwap dan sharing-sharing. Poin pertama ada pemasukan sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini full didapat dari suami ya teman-teman, karena aku seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dan 5 juta rupiah ini untuk biaya hidup 2 orang dewasa dan 1 balita. Poin kedua ada saving. Poin-poin saving ada dana darurat sebesar 300.000, sedekah sebesar 150.000, dana pendidikan sebesar 100.000, dan sinking fund. Sinking fund ini aku kosongkan karena aku biasanya isi di akhir bulan. Nah, sinking fund ini aku isi dari penghasilan tambahan aku. Kadang aku suka bantu teman untuk jualan produknya. Dan penghasilan lainnya yang berasal dari review produk di Instagram. Setelah saving, poin selanjutnya ada living. Di kategori living, aku bagi 3 kolom, ada budgeting, aktual, dan selisih. Aku bagi 3 kolom supaya memudahkan aku, apakah ada dana lebih atau ada kekurangan dana dari kategori living ini. Di kategori living ini, aku isi dengan kebutuhan-kebutuhan yang selalu sama setiap bulannya. Nah, kategori yang pertama ada groceries. Groceries atau belanja bulanan kebutuhan pokok yang biasa aku beli di supermarket. Budgetingnya aku isi sebesar 350.000. Nah, pertanyaannya cukup gak sih belanja pokok bulanan sebesar 350.000 ini? Sebenarnya kadang cukup, kadang kurang ya teman-teman. Maka dari itu kita harus bijak dalam berbelanja, jangan sampai boros. Nah, terus gimana nih kalau misalnya sedang belanja groceries kekurangan budget? Biasanya kalau kurang pun nominalnya tidak akan terlalu besar, paling besar hanya 100.000 rupiah, dan aku akan ambil 100.000 itu dari dana darurat. Selanjutnya ada kategori listrik sebesar 250.000, air atau PDAM sebesar 50.000, iuran RT sebesar 50.000, internet sebesar 400.000, BPJS sebesar 300.000, LPG dan galon untuk sebulan 100.000, transport untuk 1 mobil dan 1 motor sebesar 250.000, beras untuk 1 bulan sebesar 60.000, aku beli beras ini sebanyak 5 kilo. Lalu lanjut ada belanja minggu ke-1 sampai minggu ke-4 sebesar 400.000. Belanja minggu ke-1 sampai minggu ke-4 ini adalah belanja mingguan seperti belanja sayuran. Selanjutnya ada kategori opjin sebesar 350.000. FYI, aku sedang hamil ya teman-teman, jadi setiap bulannya harus kontrol ke dokter kandungan. Nah, biaya 350.000 ini sudah termasuk biaya dokter, USG, dan beli vitaminnya. Kategori terakhir ada budgeting untuk orang tua sebesar 300.000. Jadi total living selama 1 bulan ini sebesar 2.860.000 rupiah. Setelah living, poin selanjutnya ada joy atau fun. Sama seperti living, aku bagi 3 kolom juga ya teman-teman. Ada budgeting, aktual, dan selisih. Supaya kita tahu ada dana yang lebih atau ada dana yang kurang. Tapi untuk kategori joy atau fun ini kita cukup-cukupin aja ya. Karena kebutuhannya tidak terlalu mendesak seperti kebutuhan di kategori living. Kategori pertama di poin joy atau fun ini ada shopping atau skincare. Nah, shopping atau skincare ini adalah kebutuhan pribadi aku sebesar 350.000 rupiah. Selanjutnya ada playing sebesar 200.000 rupiah. Aku dan suami selalu ajak main anak ke playground setiap sebulan sekali. Kadang kita juga suka ajak main anak ke taman rekreasi. Sebenarnya nggak hanya anak aja sih yang bermain, orang tuanya juga bisa ikut main. Di kategori yang terakhir ini ada makan atau jajan sebesar 1.040.000. Kenapa sih di kategori makan atau jajan ini nominalnya cukup besar? Karena aku dan suami hobi jajan banget. Seminggu sekali kita suka makan di luar. Ini pun kalau aku lagi males masak ya teman-teman.
Selain itu, kita juga suka jajan cemilan-cemilan kayak jajan seblak, jajan cilok, jajan gorengan. Nah, jajan cemilan-cemilan yang kecil-kecil kayak gini loh yang nggak kerasa. Biasanya jajan sedikit-sedikit, tahu-taunya banyak dan nominalnya cukup besar. Teman-teman ada yang suka jajan-jajan kayak aku juga nggak sih? Kalau ada yang suka jajan-jajan, hati-hati ya, jangan sampai boros, nanti pengeluarannya jadi membengkak. Nah, selanjutnya aku akan bagi kategori-kategori tersebut dalam sebuah stiker agar uangnya tidak tercecer dan terbagi-bagi, serta memudahkan aku untuk memilah-milah. Selanjutnya, stiker-stiker ini akan aku tempel di dompet keuangan. Teman-teman yang udah sering buat budgeting keuangan pasti sering ya melakukan hal ini. Buat teman-teman yang belum pernah melakukan budgeting bulanan, yuk kita sama-sama belajar. Aku juga ini pemula loh. Setiap akhir bulan dan memasuki awal bulan, biasanya aku suka minta suami untuk tarik semua uang sebesar 5 juta rupiah. Biar nggak usah bolak-balik ke ATM. Tapi ada juga sih pengeluaran-pengeluaran yang biasanya harus dibayar melalui online. Jadi gimana dong, kan uangnya sudah ditarik semua. Nah, biasanya aku setor lagi ke minimarket yang bekerja sama. Biasanya untuk bayar-bayar internet, BPJS, listrik, air itu aku setor melalui minimarket yang bekerja sama. Nah, untuk bulan ini baru aku tarik setengahnya ya teman-teman, karena suami belum sempat untuk narik setengahnya lagi. Sebelumnya aku nggak pernah melakukan pencatatan budgeting bulanan, jadi pengeluaran bulanan itu hanya ada living saja. Di kategori living itu pun tidak aku catat semua, hanya beberapa yang mendesak saja. Nah, lalu sisanya aku masukkan ke per hari. Perharinya aku biasanya 100.000 rupiah. Dari uang 100.000 per hari itu sudah termasuk belanja sayuran, jajan, dan tambah-tambah untuk beli galon, gas, ataupun beras. Tapi tidak efektif ya teman-teman, malah jadi boros dan tidak bisa menabung, bahkan tidak ada dana darurat juga. Akhirnya udah selesai nih budgeting bulanan pertama aku. Sekian video budgeting bulanan aku. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jika teman-teman suka video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.